Kalau Bapak Ibu hari ini hidupnya mau berubah, ambil tindakan, lawan zona nyamannya, keluar dari zona nyamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah, saya asalnya dari Aceh, tapi hari ini saya masih di Bali. Ya, lagi honeymoon, kebetulan mungkin 70% yang hari ini menonton ini juga mungkin udah follow Instagram saya, udah lihat kegiatan saya selama di Bali, kurang lebih udah 2 minggu. Nah, yang kita tahu hari ini, pandemi ini banyak menghilangkan pekerjaan orang, jadi banyak orang jadi pengangguran, tetapi seperti kata presenter tadi, bahwasannya bisnis salah satu yang naik omsetnya berkali-kali lipat, yaitu bisnis yang kita kerjakan ini. Makanya syukur, alhamdulillah, walaupun hari ini sedang pandemik, tapi saya bisa menikmati kebebasan waktu dan kebebasan uang yang sudah saya tanamkan, itu 3 tahun di belakang. Nah, hari ini saya ingin sharing sedikit, bagaimana awal mula saya ketemu sama bisnis ini, yang dulunya sangat negatif, yang dulunya saya nggak peduli sama bisnis seperti ini, tapi akhirnya ada satu titik, saya memutuskan untuk bergabung dan berjuang. Jadi saya asalnya dari kota Banda Aceh, lahirnya 16 Februari. Nah, ini ketika foto saya di Paris tahun 2015. Jadi bisa dibilang, saya sudah menikmati kehidupan saya di bisnis ini, udah 5 tahun yang lalu sudah benar-benar merasakan yang dulu ditawarkan di awal, yang mana ditawarkan kebebasan uang dan waktu, dan itu sudah saya dapatkan sejak tahun 2015. Tetapi berbicara kesuksesan, semua orang pasti dari nol, ya. Nah, ini saya akan jelaskan singkat. Nah, ini beberapa foto saya di masa lalu. Ya, saya dulu juga sempat bekerja dan juga sempat kuliah. Jadi sambil bekerja, saya juga kuliah dari ini di kos-kosan saya, yang mana kipas anginnya harus digantung, dan kos-kosan saya itu cuma 2x2. Nah, kalau hujan pasti kebanjiran. Next, dan saya juga sempat kerja sama orang lain, saat itu sebagai seorang karyawan, yang mana hanya digaji 30.000 per hari. Jadi bisa dibilang untuk makan aja 30.000 per hari, itu pasti sangat kurang. Ya mungkin yang kita tahu hari ini, satu bungkus nasi 10.000 mungkin pakai telur. Ya itu pun udah jarang kita bisa dapatin. Ya, ini saya jelaskan singkat. Jadi, yang namanya hidup itu ada E, S, B, dan I. Jadi saya udah pernah ngalamin 4-4-nya. E sebagai karyawan, S sebagai self-employed, saya pernah buka usaha warung kopi. B, dan ini yang sekarang sedang saya jalankan, yaitu business owner. Jadi yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada teman-teman semuanya itu menjadi business owner. Nah, ini ketika saya menjadi seorang E, employee, sebagai karyawan. Jadi mungkin ya hari ini posisi sebagai karyawan sama. Saya dulu juga sebagai seorang karyawan yang hanya digaji 30.000 per hari. Di saat itu saya berpikir bagaimana dengan 30.000 saya bisa nabung untuk nikah, saya bisa liburan, saya bisa beli mobil. Ya, udah pasti enggak bisa gitu. Akhirnya ketika saya jumpa sama bisnis ini, yang ditawarkan masuk akal, saya serius jalanin, 3 tahun hidup saya berubah. Nah, ini sebagai employee yang enaknya kerja keras selamanya, penghasilan pas-pasan, bekerja membangun impian orang, tidak ada waktu, tidak bisa liburan kapan aja, kerja untuk hidup. Jadi kita harus kerja untuk hidup setiap hari. Nah, ditawarin bisnis ini. Akhirnya saya ditawarin bisnis ini, saat itu saya menolak, karena yang menawarkan saya itu seorang mahasiswa. Masih sekolah. Jadi saat itu saya udah bekerja, ditawarkan sama anak sekolah, saya menolaknya. Nah, tetapi yang menawarin saya, itu dia nggak patah semangat. Dia tawarin terus-menerus, akhirnya ada satu titik, saya datang ke sebuah pertemuan. Ya, sebelum pandemi, kita kan ada pertemuan offline seminar, akhirnya saya datang, ditawarkan, dan dijelaskan secara detail. Di situ baru pikiran saya kebuka. Nah, ini yang membuat saya klik saat itu, bagaimana dengan modal yang kecil saya bisa mendapatkan penghasilan yang besar dan terus mengalir walaupun saya tidak bekerja lagi. Dan jawabannya yaitu bisnis ini. Modal kecil dan tetap mengalir walaupun saya hari ini lagi nggak kerja, lagi honeymoon, lagi liburan. Nah, seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya sukses instan. Mie aja itu harus direbus dulu baru kita bisa makan. Sama, perjalanan ya 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Jadi yang paling penting kita mulai saja dulu. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak ketakutan, jangan terlalu overthinking. Yang harus kita lakukan hanya melangkah. Nah, ini saya nampakin. Saya dulu juga dari nol, bisa dilihat ya. Penampilannya, wah, acak-acakan, bajunya jasnya kebesaran, karena ini jas pernikahan ayah saya. Jadi celananya juga, wah, kebesaran, udah kayak kain sarung. Jadi bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Dulu saya juga bukan siapa-siapa.
Nah, dulu saya nggak ngerti cara ngejelasin bisnis ini, dibantu oleh mentor saya namanya Mutia Ulfa, anak SMA. Saya nurunkan ego saya nurutin, akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Nah, dan akhirnya saya juga jatuh bangun di bisnis ini. Ini ketika saya masih berjuang naik motor Vario warna pink. Jadi bisa dibilang motor aja saya nggak punya. Jadi keluarga saya itu bangkrut karena tsunami di Aceh. Jadi ayah saya punya usaha di bawah tsunami, akhirnya bangkrut. Akhirnya kami hidup di bawah ya angka standar gitu. Tapi ya saya tetap bisa bersyukur mempunyai keluarga yang lengkap karena alhamdulillah walaupun tsunami, alhamdulillah ayah mama saya masih hidup gitu. Nah itu motor perjuangan saya. Saya kemana-mana naik motor, kadang-kadang ketiduran juga di warung kopi, ketika menawarkan bisnis ini ditolak juga, kadang-kadang pulang nggak bawa hasil apapun. Semuanya saya lewatin karena saya ingat satu hal, yaitu impian saya. Ini saya sempat foto di depan mobil BMW orang, yang mana saat itu saya berpikir, jangankan untuk punya BMW, mobil aja syukur alhamdulillah. Karena masih naik motor, punya mama lagi, Vario warna pink. Jadi untuk punya mobil yang harga 100 juta udah cukup. Nah, ini salah satu tim saya, namanya Pak Beta. Beliau dulu mantan pengedar narkoba, tapi bisa berubah dari bisnis ini. Dan ini foto afternya ketika kami sama-sama di China. Penghasilannya sekarang 2 kali lipat umurnya. Umurnya masih 20. Bahkan sekarang hampir 3 kali lipat dari umurnya. Jadi kita hari ini merubah kehidupan lebih banyak orang. Itu cuma salah satu. Jadi ada puluhan tim saya hari ini yang sudah berubah hidupnya melalui bisnis ini dan dengan izin Allah semuanya. Nah, ini sedikit perubahan. Ya, kita cepatin aja hasilnya. Nanti bisa dilihat di Instagram saya aja, kehidupan saya sekarang seperti apa. Dulu saya minta foto sama mentor saya Pak Ruli di depan Mercy beliau. 2 tahun kemudian gantian mentor saya yang foto di depan mobil BMW saya yang dapatnya gratis dari bisnis ini. Jadi, wah luar biasa bisnis ini. Nah, ini Pak Rizky Kanata, ya peringkat tertinggi juga sekarang di Indonesia. Dan ini foto afternya itu ketika kami di Australia. Dulu coba lihat, muka saya kucel, hitam, dekil, hidung. Ya, tapi alhamdulillah 2 tahun saya berjuang, bisa traveling bareng Pak Rizky ke luar negeri juga. Nah, ini sedikit hasil dari bisnis ini. Nah, ini cuma sekitar 20% yang saya lihatin untuk gambaran kalau hari ini Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya serius ngejalanin bisnis ini. Yang pertama, kita bisa freedom secara uang, juga waktu, dan kita nggak stres. Karena kita nggak ngeluarin modal besar. Pengusaha di era pandemi ini itu stres. Karena apa? Pinjam uang di bank ratusan bahkan miliaran. Kita nggak. Nah, ini yang luar biasa, tidak stres. Nah, ini penghasilan saya di tahun 2014. Udah masuk 17 juta, 2014. 2015 itu udah masuk 32 juta per bulannya. Nah, ini ketika saya dapat mobilnya, dan ini ketika tahun 2014 juga, ini mobilnya saat itu saya ambil fleet, 2015 saya juga diberikan mobil lagi, ya ini isinya, interiornya, dan alhamdulillah dari penghasilan saya bisa nabung, beli sebuah ruko yang nilainya sekarang 1,5 miliar. Jadi saya alhamdulillah juga udah punya aset, sekarang saya jadi in-stockist. Nah, ini liburan beberapa aja, ini di Vietnam sama adik kandung saya, nah ini di Paris 2015, ini di Spanyol, ini di Barcelona, ini saya di Madrid, ini saya ketika di Louvre, ya ini waktu masih single, ya. Oke, sekarang alhamdulillah baru nikah, makanya lagi honeymoon, next. Nah, ini ketika saya di Australia, Sydney, ini ketika saya di Turki bersama Onta, nah, ini ketika di Korea, wow, luar biasa pemandangannya, next, Opo-opo Korea. Nah, ini ketika saya ngajak traveling satu keluarga ke Bali, ini ketika saya ngajak keluarga juga ke Malaysia, jadi sebelum saya bahagiakan istri saya, udah terlebih dahulu saya membahagiakan kedua orang tua saya. Itulah kewajiban seorang anak yang Anda harus tahu. Nah, ini ketika saya hadiahkan emas di hari ulang tahun mama saya bilang, Ma, pilih aja mama yang mana suka, ambil aja. Alhamdulillah, mama saya bisa tersenyum, dan itu hasil dari keputusan kecil berjuang di bisnis ini. Nah, ini ketika saya terima mobil, dan hari itu mama dan ayah saya juga ikut ke panggung kemenangan saya. Nah, ini di depan mobil orang dulunya, hari ini saya bisa berfoto di atas mobil saya sendiri. Wah, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah, karena sudah dipertemukan sama bisnis yang luar biasa ini. Nah, ini kadang-kadang bingung nih, mau pakai si putih atau si hitam. Ya, karena punya pilihan. Nah, ini juga, alhamdulillah, saya juga udah bangun rumah impian saya. Ini dulu masih single, jadi saya nggak bangun yang besar. Ya, tapi betul-betul homey, betul-betul nyaman. Itu ruang tamunya, ada ruang makannya, dan juga ada dapur kitchen set-nya. Nah, ini foto lama, foto baru lebih bagus lagi. Nah, ini juga kamarnya yang terbaru juga lebih bagus. Nanti bisa lihat di Instagram saya. Oke, alasan terkuat untuk saya berjuang, dulunya bukan materi, ya walaupun dulu saya bangkrut, ayah saya, tapi karena pingin memberikan terbaik untuk ibu saya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini sudah ada bidadari satu lagi, yaitu istri saya. Ini ketika kita di Bali, ya kita juga istri saya pingin nyetir Mini Cooper, akhirnya saya sewa Mini Cooper, ya harganya Anda bisa lihat sendiri di Google nanti, ya. Dan kita jalan-jalan, biasanya yang melakukan ini biasa turis-turis mancanegara. Hari ini orang Aceh, orang Indonesia juga bisa melakukannya karena izin Allah dari bisnis ini. Nah,
Ini alasan terkuat saya dulu sebelum saya menikah. Ya, jadi saya dulu berjuang itu bukan untuk saya sendiri, karena kalau saya berjuang untuk diri sendiri, saya pasti ego. Tapi saya berjuang itu untuk kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang mana sudah doain saya setiap sepertiga malam. Ya Allah, mudahkan rezeki anak saya. Kadang-kadang saya pulang ke rumah jam 2 pagi, terus mama saya tanya, gimana nak bisnisnya, gimana nak perkembangan bisnisnya. Kadang-kadang saya jawab, belum ada hasil, Mak. Tapi Miftah yakin dengan doa mama, dengan ikhtiar, insya Allah 1 tahun dari sekarang Miftah bisa ngumrahin mama. Dan mama saya cuma bisa bilang, ayo nak, terus nak. Hari ini mama cuma bisa berharap sama kamu. Umur ayah kamu itu udah 70 tahun. Jadi mama nggak mungkin berharap sama ayah hari ini yang sudah sangat tua. Dan saya, Pak, Bapak Ibu semuanya, saya sebagai seorang anak laki hari itu tertampar banget. Sampai kapan hari ini kita berharap orang tua minta dan minta? Pertanyaan kapan kita hari ini memberi? Kita nggak tahu mereka, bisa jadi besok mereka pergi. Dan itu penyesalan terbesar dalam hidup kita. Kalaupun nanti kita sukses, tetapi sudah pergi, itu nggak ada gunanya. Saya ingat kata-kata dari Ronaldo, dulu saya punya impian punya rumah, dan sekarang saya punya rumah tapi saya kehilangan orang tua saya. Jadi jangan pernah tunda kesuksesan Anda, berjuanglah. Oke, next, Pak. Ada satu waktu, nah ini motor perjuangan mama saya dulu sempat jualan juga, baju dari rumah ke rumah, bahkan saya pernah dulu temani mama saya untuk nagih hutang, karena mama saya kreditkan, karena kalau ngambil cash rata-rata nggak mau, pasti orang belinya ke toko, karena mama saya kasih 3 kali bayar, pernah kadang-kadang diusir, udah, kami lagi nggak ada duit, pergi. Dan mama saya sepanjang perjalanan itu nangis. Disitulah saya melihat seorang ibu yang udah ngelahirin saya. Apa gunanya kalau saya hari ini nggak berjuang? Apa gunanya kalau hari ini saya cuma bisa minta? Tetesan air mata mama saya hari itu jadi pengingat saya. Kalaupun hari-hari di lapangan saya lelah, saya tetap berjuang. Kalaupun hari-hari saya ditolak, saya tetap berjuang. Karena ada tangisan orang tua saya yang menanti saya untuk sukses, Bapak. Ada satu waktu di mana orang tua sakit parah, next, Pak, di mana butuh biaya operasi nggak sedikit, ya, itu harus berobat ke Penang, dan ini di bandara, Anda bisa lihat petugas bandara di belakangnya, itu butuh biaya 60 juta. Saya nggak tahu saat itu kalau saya nggak berjuang di bisnis ini sebelum saya butuh. Saya nggak tahu saat itu kalau saya belum sukses. Ketika mama saya bilang, mama ini harus dioperasi, nak. Mama butuh duit sekitar 60 juta. Nggak mungkin saya bilang, Miftah juga nggak ada duit, mak. Ya udah, mak, kalau mama sembuh, kalau mama nggak sembuh juga nggak apa-apa. Nggak mungkin. Dan saya sangat bersyukur hari itu, Bapak Ibu, saya berjuang di bisnis ini sebelum saya butuh. Jadi saat orang tua saya butuh untuk bayar pengobatan, saya bisa memberikan terbaik. Mak, mama berangkat aja ke Penang, masalah biaya, mau saya pikirin ada sama Miftah, insya Allah. Next, Pak. Nah, ini foto, ini kunci mobil BMW saya. Ini nilainya kurang lebih 200 jutaan. Saya lepaskan salah satu mobil saya, Honda Freed, karena saya juga nggak akan kepake dua-dua mobil. Akhirnya saya jual mobil Freed saya. Demi apa? Demi orang tua saya. Saya bersedia kehilangan semuanya, BMW saya, orang tua saya. Tetapi kebahagiaan bersama ibu saya itu nggak bisa dibeli pakai. Itulah alasan terkuat saya kenapa saya berjuang. Nah, ini ketika saya melakukan kedua orang tua saya bilang, mak, mama harus sembuh, mak. Kita insya Allah memurahkan mama, dan itu tepat di hari ulang tahun mama saya. Anda bisa lihat foto ketika mama saya peluk saya, dia cuma ngomong satu hal. Mama bangga punya anak seperti kamu. Satu kata itu terbayar semuanya, penolakan, perjuangan saya, bahkan bisnis saya hancur lebur di lapangan, itu semua terbayar. Karena apa? Karena tangisan bangga dari orang tua saya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga bisa membaikkan kedua orang tuanya dan orang-orang yang dicintainya. Next, Bapak Ibu. Nah, ini ketika umrohin 2015, next, Bapak Ibu. Ini saya umrohkan kedua kalinya. Jadi pertama kali saya umrohin mama sama ayah saya, kedua kali 2019 saya umrohkan keluarga. Dan saya alhamdulillah juga udah umroh. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan, kalau pandemi ini sudah berakhir, saya mau ajak istri saya umroh. Saya mohon doanya semoga dilancarkan. Amin. Ya, oke, next. Dan ini yang terakhir dari saya, Bapak Ibu. Orang pemenang menerima hal yang sama. Yang membedakannya apa? Sebuah tindakan yang diambilnya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya hari ini mendengarkan sharing dari saya, mendapatkan sharing dari mentor-mentor yang sebelum saya ngomong. Pertanyaannya, apakah cukup mendapatkan informasi? Tidak. Kalau Bapak Ibu hari ini hidupnya mau berubah, ambil tindakan, lawan zona nyamannya, keluar dari zona nyamannya. Karena seorang pemenang, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa memotivasi dirinya, dia bisa bangkit dari kenyamanan dirinya sekarang. Bapak Ibu sekalian, Mark Zuckerberg dulunya juga bukan siapa-siapa. Dengan prinsip Mahatma Gandhi,
In a gentle way, we can shake the world. Dengan cara paling lembut, kita bisa menggoncangkan dunia. Apa yang dilakukan Mark Zuckerberg? Dia jelaskan ide gila dia tentang Facebook ke 2 orang temannya. Dan sekarang 2 orang temannya yang percaya sama dia, sekarang sudah menjadi miliarder. Nggak kebayang kalau 2 temannya menolaknya. Hari ini, rezeki emang dari Allah, tapi melalui perantara manusia. Kalau Anda hari ini tawarkan sebuah peluang yang sangat menjanjikan, yang bisa mengubah kehidupan banyak orang, apa Anda harus menolaknya? Allah sudah memberikan rezeki yang terbaik untuk Anda. Anda mungkin berdoa, ya Allah kalau mudahkan rezeki saya. Dan hari ini mungkin salah satunya, ini yang Allah kirimkan. Jadi jangan pernah bertanya, kalau mungkin rezeki Anda hari ini masih belum lancar. Padahal Allah sudah mengirimnya. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian, selama di dalam pikiran kita, itu untuk membagian orang-orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, insya Allah, Allah juga mudahkan. Ridho Allahi fi ridho walidain. Ya, ridho Allah itu pasti pada keridhaan orang tua. Jadi perjuangkanlah sebuah bisnis yang luar biasa ini. Saya yakin kalau saya Miftah dari Aceh bisa, Anda Bapak Ibu juga bisa. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.